gue minusin 12, tapi gue yakin dapat 100. Salah punya catatan bagus sih. Gue punya catatan salahnya Aston Villa dari 8 laga terakhir dia cetak 5 gol 4 assist. Jadi buat teman-teman yang mau tes aset, bahkan kalau emang punya nyali nih, Maddison bisa dijadiin kapten ketimbang Salah. Balik lagi di Indosport Fantasy League, masuk ke episode 5. Ini Oke, bareng Bang Irfan lagi. bareng gue Irfan. Gimana Bang Irfan? Dan lu siapa? Kenalin diri lah. Oh, kenalin diri dulu. Jangan Oke. Pak gitu. Soalnya dari kemarin-kemarin kan udah kenalan gitu kan. Nah, Oke. kali aja beda yang belum mah. Oh iya, oke, bersama gua Isman dan Oke. rekan gua Bang Irfan gitu. Oke. Oke, episode 5 Episode 5 masih kelabu. masih kelabu. Masih kelabu. Ya lumayan sih. Poin gua dapet 57. 57 itu 57 Bukain dong. poin original apa minus itu? Hmm, Ada minusnya gak itu? Enggak Poin- dong. Oh, enggak ada. Enggak dong. Emang sih ada niatan mau minus, cuman gua tahan-tahan, man. Kenapa enggak ini minus, biasanya kan lu Ya, biasanya musim-musim sebelumnya kan minus. gue seneng buat minus. Gue dulu punya filosofi tuh nggak minus itu kayaknya kurang, ada yang kurang gitu. Soalnya kenapa? Gue sih punya keyakinan gue minusin 12 misalnya nih. Wah, jadi quote hari ini nih pasti. Gue minusin 12, tapi gue yakin dapat 100. Oh, Tapi sepanjang musim lalu zong. Akhirnya gue kapok anjir. minus paling banyak lu minus berapa kalau Gue pernah minus 30. minus 30? Cuman poinnya Hampir satu musim. Poinnya Poinnya lumayan. Oh. Poinnya 80-an. Jadi dapetnya gocap-gocap juga. ya 20 juga itu. Enggak, Oh, gocap 80. lah. 80. Oh, oke. Dapetnya gocap. Oh. Gitu. Ya gue punya keyakinan kayak gitu dulu. Wah, nggak masalah di minusin 15 nih atau 8 nih. Nanti dapetnya misalnya lebih dari itulah gitu kan, hitungannya secara hitung-hitungan, apalagi lawannya misalnya tim muda, dia kita kaptenin segala macem lah pertimbangan. Nggak taunya ya nggak tentu juga. Apa-apa juga kadang. Ya kemarin buktinya kan si Haaland aja penalti nggak gol. Tapi ngegolin Ya ya. ngegolin, teman poinnya cuma 4 bro. Poinnya cuma 4 itu kan buat kalau yang banyak minusin kan nggak balik modal. Katakan dia minusin 4, Haaland poinnya 4, zong dong. 0. Nggak balik Iya. modal kan, hitung-hitungannya begitu. Ya udah, buka formasi lu Bang. Gimana buat Ya, formasi GW sebelumnya tadi? ini dulu nih, kemarin Iya. tuh Chilwell. Luis Diaz gara-gara kartu merahnya si Pandik ya. Harusnya dia kesel juga pas mau dikeluarin, poinnya cuma 1. Lu dari kemarin kayaknya ini mah yakin banget sama Luis Diaz. Kenapa nggak main lain gitu? Luis Kayak Diaz tuh egois. egois. Dia dikit-dikit satut. Ya Tapi- kalau egois cuman nggak bikin assist itu diganti-ganti juga nanti. Bikin gol dong. 3 laga terakhir kan dia selalu cetak gol, cetak assist. Kalau dimainin ya, kalau nggak dimainin ya nggak. Dia lebih, justru gue pikir sih kalau mau paket murah ya daripada Salah, mending Luis Diaz. Tapi Terus, untuk sekarang gue Darwin Nunes. agak kesel, bukannya soal Darwin Nunes. Darwin Nunes oke lah, oke orang yang milih. Cuman rotasinya Klopp musim ini kayaknya mirip-mirip Pep Guardiola, bikin malu. Iya, kemarin Newcastle Diego Jota juga dicadangin dulu kan. Iya. Gue jadi agak hati-hati nih pakai pemain-pemain Hmm. Liverpool juga. Kecuali kecuali Salah, yang lainnya itu Diego Jota, Gakpo, Luis Diaz. Kadang dirotasi. Ya. Di rotasi jadinya bikin kita bingung gitu. Mm-mm. Karena memang mereka punya opsi Sabitzer dan lain-lain itu yang pemain-pemain baru, pemain Brighton yang baru masuk itu si Alistair. Jadi mereka punya banyak opsi, akhirnya banyak rotasi gitu. Mm-mm. Gitu. Jadi yang jadi pembeda gue minggu kemarin itu si Diaby. Si Diaby gue buang Mbeumo karena kesel gara-gara pekan sebelumnya Mbeumo gue cadangin, poinnya 16. Lu cadangin cuman Poinnya 16. poin 16 lu buang gitu gara-gara lu Poin cadangin 16. doang, lu kesel gitu. Kesel pas lagi bangun tidur gue anjrit 16. Gue ke Diaby aja lah. Udah nggak mau lagi pakai Mbeumo lah. Lagi pula gue tonton Brentford itu ya emang oke lah
gaya seimbang bertahan dan menyerang. Cuman masalahnya nggak apa sekuat Diaby menyerang, larinya kuat. Kalau Mbeumo tuh kadang-kadang penalti, berapa kali dia poin dari penalti kan, bukan dari emang dia cetak gol. Kayak Fantuni oke lah, emang goal getter ya. Kelihatannya Mbeumo ya mending Wisa sih kalau kata gua. Gua lebih asik Wisa, dia lebih Spartan mainnya. Gitu kira-kira. Kenapa nggak ada Madison tuh main lu tuh? Oh, ini makanya ntar diproyeksi formasi gua mah. Yang bikin agak kesel juga ya Gabriel. Wah, Gabriel Buat teman-teman yang punya Gabriel mending cepet-cepet jual deh. Oke, gitu kira-kira. Nah, itu kalau lu gimana formasi lu kemarin? ya masih poinnya masih lebih baik sih dari GW sebelumnya. Berapa tuh? Minus lu parah sih, Man. Poin gua 57 lah. Harusnya poin lu 69 kan? 57. Apaan 698 itu 57. Kurang 12 45 poin gua. Oh. Tapi masih lebih baik dari GW3. Oh, enggak, harusnya maksud gua poin lu biar 12-nya itu ketutup. Harusnya poin lu 69. Ini gua blundernya karena buang Madison. Oh, nah itu gua kembali ke lu, kenapa pertimbangannya buang Madison? Sebelum deadline, gue cek kan situs FPL. Madison itu kuning. Oh. Cedera gitu. Pas abis laga lawan Tottenham MU kan, katanya ada berita Madison juga jalan dibantu Krok gitu. Jadi cedera gitu kan. Ya udah, daripada gua nggak mau ngambil resiko ya gue buang. Nggak taunya cetak gol ya. Lalu dia cetak gol gitu. Malah gue ganti Mbeumo malah bapuk kan. Madison itu benar-benar sentral serangannya Spurs musim ini sih gue pikir ya. Jadi kelihatannya banyak pemain tengah Spurs itu lebih percaya Madison ketimbang Richarlison. Jelek banget mainnya kemarin, mengecewakan ya. Kayak orang mabok Richarlison. Bayangin sekelas penyerang Brazil yang main di Piala Dunia, penyerang tunggal pula. Bahkan dia waktu itu Martinelli nggak dimainin kan Piala Dunia kemarin. Banyak penyerang dunia kalah bersaing sama Richarlison di Spurs. Ya udah 4 laga nih ya. Bener-bener zong sih. Gue hampir mau beli Richarlison karena berpikir dia posisinya di FPL tuh pemain tengah. Dan dia penyerang gitu, yang pasti goal getter kan. Dia expectation assist sih bagus ya. Expectation assist, tapi ya sayang aja ternyata yang banyak jadi sentral serangan si Madison. Dan yang paling penting dari orang ini nih, dia itu corner kick. Ya, ngambil bola mati ya. Bola. Jadi ada peluang juga buat assist dari corner. Iya, ya gitu, gua itu penyesalan terbesar gua sih di GW sebelumnya. Untung di Tottenham gua punya Udogi oke, umpan lagi lumayan. Pemain murah itu tapi harganya udah naik nih 1 poin. Iya, itu bakal gua keep terus sih. Terus ada siapa? Itu yang Mitoma juga baru gua rekrut itu. GW sebelumnya itu jadi minus kan. Malah cuma 1 poin karena kalah lawan West Ham. Itu kesalahan terbesar transfer gua sih di GW3. Untuk proyeksi lu kira-kira formasi pekan ini gimana? Kita tutup masa lalu game week 4 lah, kita natap game week 5. Gua nggak transfer sih. Karena lu udah minus 12 aja. Gua udah minus 12. Gua nggak transfer, gua nggak minus. Ini formasi lu nih. Iya, gue yang main yang ada aja dari GW sebelumnya. Karena lu menghindari minus juga ya. Iya. Nggak laki lu, Man. Ya biarin aja. Daripada gua minus nanti apes-apes juga gua. Tapi dari komposisi pemain di GW5 nanti, ya itu udah meyakinkan sih menurut gua gitu. Itu lu cadangin Ketia tuh. Iya. Takut lu ya sama Ketia GW sebelumnya dicadangin juga sih. Tapi kan dia masuk di menit-menit 60-70 kan. Cuman kan Gabriel Jesus kan udah sembuh tuh. Itu jadi masalah sih. Iya. Jadi ya ini mungkin ya GW selanjutnya bisa aja gue buang. Ada big match, Man. GW next game week itu ada Arsenal sama MU. Nah, ini pasti gue yakin banget nih manajer FPL punya aset 2 tim ini nih. Nggak mungkin entah itu Rashford, Onana, Saka, Martinelli. Kalau bisa sih gue menghindari pakai pemain Arsenal MU ya kalau bisa. Nah, itu cuman gue memutuskan untuk ya nggak transfer dulu lah. Iya. Kiper Onana ya udahlah gue relain lah poin gitu. Cuman ya Rashford, Saka ini ya masih ada peluang lah buat nyetak gol atau assist. Ya gitu. Kalau untuk Rashford catatannya di 15 laga terakhir kalau ketemu Arsenal
Iya. Biasa aja. Cuman Tapi musim lalu di Emirates dia nyetak gol. ya cetak gol, cuman dari 15 laga terakhir nih gue baca data nih cuman 5 gol dan 4 assist. Ya mungkin ya Jadi karena presentasinya ya rendah banget sih menurut gue. posisi dia kan bukan posisi aslinya. Betul, betul. Ya mudah-mudahan sih, katanya sih kabar-kabar burung Hailun udah mulai pulih, ikut latihan segala macam ya. Kalau emang itu bener kita lihat aja. Tapi kalau gua ngeliat sih kayaknya belum Ya debut sih. mungkin Martial masih bisa jadi opsi itu. sih. Enggak, setidaknya tuh ada Rashford nggak terlalu tengah banget gitu menurut Iya. gua. Tapi oke lah, gua nggak punya aset MU tapi oke, karena menurut gua ketika dia di kiri itu ya lumayan sih terobosan-terobosannya tuh, apalagi dia ngelewatin banyak pemain lawan. Kemarin kan penalti Bruno Fernandes kan dari akselerasinya Rashford Rashford kan. iya. Iya, jadi lumayan sih buat gua ketimbang dia di tengah ngesut-ngesut yang gak terarah gitu, atau ngesut yang posisinya pas-pasan sama kiper kan percuma. Di game week kemarin ada si Gusto sama Martinez yang benar-benar jadi pembeda ya. Selain Diaby aset gua, tapi banyak gue lihat manajer FPL yang Gusto dan Diaby. Nah, ini lu nggak ikutan? Enggak. Gua kan nge-transfer gua. Minggu ini gua nge-transfer, Oke. gua memutuskan ya udah yang ada aja dulu. Informasi gua dulu dah nih. Gue juga nggak ada yang beda sih. Kalau gue itu lebih, gue juga nggak karena udah minus ya. Mau udah minus. Udah mau minus tadinya. Cuman gue pikir mau untuk mengganti Luis Diaz ke Madison nggak butuh banyak transfer, karena ininya sama harganya. Lu transfer? Gue transfer. Di situ Luis Diaz masuk. Tadinya gue mau minus. Maksudnya nih gue agak kecewa sama Joe Pedro nih. Ngeselin. Buang aja Joe Pedro. Nah, niatan gue mau jual dia sama Gabriel. Buat apa kan? Apalagi harga Gabriel makin lama makin susut. Dari 5 juta jadi 48 kan lumayan 2 poin kan. Nah, untuk si Joe Pedro juga kelihatannya juga banyak yang udah mulai buang. Cuman kan untuk ngebuang itu kan lumayan poin 4 ya. Poin 48 lah kalau 2 ditambah lagi kalau nanti gue mau digantinya siapa. Akhirnya pekan depan tuh gue lebih ke Baldock. Gue paksain. Karena lawannya Everton ya. Baldock di situ. Ya mudah-mudahan malah jadi diferensial, tapi 0-0 lah, dapat lah 0-0. Iya, di situ malah gue pasrahin masang Diaby tetap di situ. Ketimbang Joe Pedro agak kecewa gue karena tahu masuk menit 70. Tapi lawan Liverpool loh, Aston Villa. Ya makanya gue, karena Diaby kan mainnya 90 menit. Oke lah, main 2-2 lah, nanti Salah sama Aston Villa. Salah punya catatan bagus sih. Gue punya catatan Salah nih tiap kali ketemu Aston Villa dari 8 laga terakhir dia cetak 5 gol 4 assist. 8 laga lah bayangin. Jadi lumayan dia agak produktif kalau ketemu Aston Villa. Emang Aston Villa musim ini cenderung terbuka ya. Dia pakai formasi pakai 3-5-2 kelihatannya. 3-5-2, jadi Martinez sama Digne itu naik turun dan sering banyak ke depan. Digne aja seberapa kali assist kan, meskipun gak cetak gol kayak Martinez. Jadi 3-5-2-nya jalan, tapi emang lebih kuat dalam penyerangan. Bertahannya ya agak lumayan bolong sih. Tapi lu yakin ya main Brighton nih lawan Newcastle? Ya karena main di kandang. Karena main di kandang. Bukannya nggak ada pilihan lain gitu, nggak ada pilihan lagi. Sebenarnya gitu. Ada Martibel ini, Martibel, lu tonton, dia kan main di kandang juga tuh. Lawannya juga nggak berat-berat amat lah, West Ham lah. Yang cenderung banyak bertahan serangan balik ya. Dari berapa gimmick terakhir kan dia banyak serangan balik nih. Kalau ngeliat gaya West Ham selalu menang kan, makanya Areola itu poinnya tinggi-tinggi mulu karena banyak ngeblok tendangan lawan. Nah, bisa aja gue tahan Estupinan turun ke bawah ganti Bell, tapi karena gue punya keyakinan dia main di kandang nih. Tapi resiko loh mainin gelandang, resiko loh. Lawan Newcastle taruh gelandang Brighton itu resiko menurut gue sih. Ya kalau Estupinan oke lah gitu. Itu tadi niatan gue mau minus, Joe Pedro gue buang. Kan ada uang tuh 1 juta, nah bisa dapat duit, maksud gue siapa lah situ. Kenapa nggak lu minusin aja gitu? Ya mungkin abis pekan depan lah. Maksud gue tuh gue mau masih dapat masukin Foden di sini. Joe Pedro jual, terus March gue ganti Foden. Jadi gue lebih prepare Foden, jadwalnya City lumayan oke lah, dan Foden reguler. Foden apa Alvarez? Foden sih. Foden okay. Sih. Apa Sterling?
Yang Ya, GW kemarin itu gacor tuh. gua udah nggak cukup masalahnya. Pemain Chelsea gua ada 3 itu. Udah ada Chilwell, Nicholas Jackson sama Sanchez. Ya, oke gitu. Tapi dari musim depan sih gua ada keyakinan pekan depan ada keyakinan si Maddison jadi pembeda banget nih. Ya, asal Heeh. nggak cedera aja sih. Enggak, karena lawan dia Burnley ya. Jadi buat teman-teman yang mau tes aset bahkan kalau emang punya nyali nih, Maddison bisa dijadiin kapten malah ketimbang Haaland gitu. Gue sih sempet punya niatan kayak gitu, gitu. Cuman yang bikin gue bingung tuh di pemilihan kiper kalau gue nih di formasi gue nih, Sanchez sama si Areola. Areola. Karena Areola lawannya lu tonton jadi agak mudah kan. Ya Dia lu enak banget bilang kiper, kalau gua kan Onana sama Turner. ya udah. Onana lawan Arsenal, Turner Oke. lawan Chelsea kan. Ya oke lah. Itu aja catatan dari gue. Mungkin teman-teman aset-aset Spurs bisa dimasukkan. Oke, untuk pemain yang pantas dijual, ya tadi kalau dari gua itu ini sih, eh apa sih, Joe Pedro ya, Iya, Pedro, terus juga Ben White, Gabriel. ya Gabriel, Martinelli kayak juga bisa jadi opsi lain. Maksud gua ada beberapa tim kayak Spurs itu Iya. jadwalnya bagus. Terus juga Aston Villa abis ketemu Liverpool besok, setelahnya dia bagus jadwalnya. Bagus 2 bulan ke depan dia bagus itu loh jadwalnya. Terus Bowen juga jadwalnya bagus. Sam Foden di sini juga bagus. Jadi untuk ini kan bisa Jadi opsi lah, jadi opsi opsi. menarik ya. Watkins sebenarnya terlalu mahal masalahnya. Mm. Jadi di situ ada Diaby, bahkan McGinn sama Douglas Lewis eksekutor penalti loh. Mm. Lumayan kan? Tapi kalau udah punya aset Watkins ya lebih baik di keep aja Di ya. keep aja sih. Ah, ah. Karena jadwalnya setelah ketemu Liverpool oke lah dia. Setelahnya Mm. oke. Tapi harganya aja sih agak-agak lumayan. Yang punya teman-teman yang punya aset Salah mungkin bisa di keep lah. Watkins, Mm. tapi kalau ada yang maksain tetap pakai Salah kan biasanya agak-agak irit tuh karena kesedot sama Salah duitnya. Ya itu dari gua kalau untuk soal kapten man musim depan menurut lu siapa man? Kalau pekan Musim depan mulu deh gua ngomong anjay. Kalau pekan depan yang gue lihat sih Erling Haaland sih masih ini sih. Masih Masih banyak oke. peminatnya. Bisa. Lawannya juga Fulham kan di kandang Ya karena sendiri. kalau mau cari aman ya Erling Haaland ya. Erling Kalau Haaland. mau cari aman. Kalau gue sih pilih Erling Karena Haaland. dia lawannya Fulham tapi ada catatan loh. Leno itu clean sheet-nya tinggi. Salah satu kiper yang 4 pekan terakhir ini lumayan punya tingkat clean sheet-nya tinggi. Jadi lumayan jago gitu maksud gua. Jadi Haaland bisa jadi agak-agak lumayan effort juga nanti ketemu Ya. Fulham. Apalagi serangan balik dia lumayan oke Hmm. kan. Ya Ya, lu ya lihat mungkin kalau kemarin. aset City selain Haaland ya ke kapten ya mungkin ya Phil Foden juga bisa sih Oke, kalau gua jadiin sih lebih ke nggak ada di muka ini ya. Gue lebih ke itu tadi. Kalau nggak Haaland ya si Madison. Madison. Iya, kalau nggak Haaland si Madison. eh Kalau Oke. untuk Saka kan karena ketemunya MU ya, Ya mungkin ya agak berat sih, berat, agak berat. berat. Skip lah. Oke, Ah, Nicholas Jackson bisa jadi opsi sih. mm-mm. Nicholas Jackson karena lawannya Nottingham Forest, Hmm. kelihatannya Nottingham Forest kan meskipun tim papan bawah tapi gaya bermainnya kan Iya. terbuka kan. MU aja Iya. sampai Iya. dibuat sulit kan. Dibuka sulit dia bukan nggak takut gitu Hmm. sama tim-tim gede gitu. Kayak jadi Spartan juga. Tapi Chelsea pertahanannya sih bagus kalau main di kandang ya. Iya. Iya, maksud gua untuk ketemu tim gede dia nggak gentar sih ini. Ya kalau mau ekstrim lagi, mau aset Chelsea di kapten ini ya selain Jackson ya mungkin Chilwell juga bisa. Chilwell bisa jadi opsi karena pertahanan Chelsea lumayan kuat ya. Mm-mm. Atau Gusto udah nih. Aduh, Gusto itu rawan rotasi ya, sama James ya. Iya sih. Iya, oke. Terus apa lagi nih kita bahas selain Captain Pick? Ya itu aja man. Jadi buat next game week nih, buat teman-teman yang udah gabung di Indosport League ya, kita
tetap ada hadiah mingguan yang udah beberapa menang. Selamat buat beberapa menang kemarin. Bahkan hadiah bulanannya juga udah cair Udah ya, cair, udah cair ya. Jadi mungkin kita amanah lah, maksudnya kita tetap jaga kepercayaan teman-teman nih yang udah gabung di Indosport League ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya udah bapuk di pekan kelima atau udah uninstall apa namanya aplikasi FPL. FPL. Ya meskipun pendaftarannya udah tutup ya. Pendaftarannya udah tutup, teman-teman yang baru mau join ya join aja, di situ kode liganya udah ada. Tapi udah nggak bisa dapat hadiah lagi karena udah tutup per game week kemarin, hadiah mingguan atau hadiah bulan. Tapi yang pasti yang udah join, gua mau ngingetin, jangan khawatir lo nggak dapat ke peringkat utama di akhir musim nanti. Masih lama banget, lagian masih ada 34 game week lagi. Masih ada peluang itu ya. Masih ada peluang menangin hadiah mingguan, hadiah bulanan yang gak kalah menarik. Kalau lu kalkulasi coba, lu menang 3 kali hadiah bulanan aja udah 900.000. Bayangin coba, belum lagi nanti ada hadiah mingguan. Karena kemungkinan besar kalau lu juara di hadiah bulanan, pasti lu satu atau 2 kalinya lu juara mingguan pasti kan. Kalau dikalkulasi bisa 1 juta lebih itu. Apalagi kalau udah sering juara bulanan mungkin bisa jadi juara musim ya. Tapi kemungkinan dia mau ngorbanin juara akhir musim dengan berharap dia mainin dah tuh chip-chipnya tuh, Ben Boost lah, triple captain lah, udah pasrah, nggak usah nunggu double gimmick, tapi dia nyolong star aja. Ada yang menang-menang hadiah mingguan yang udah pakai chip-chip itu, ya silahkan aja, itu strategi masing-masing, karena dia nggak terlalu berharap bisa menang akhir musim kan. Dia ambil hadiah bulanan mingguan aja. Ya monggo terserah, masing-masing punya strategi. Kalau yang belum bisa bergabung karena Google dokumennya juga udah kita tutup ya, salah satu syarat utama ya kita ketemu pekan musim depan. Oke. Mungkin itu aja kali Man ya. Udah panjang kayaknya kita ngomongin FPL. Iya. Episode hari ini kita. Lu punya prediksi dari formasi lo yang ada berapa poin Man? Ya 80 poin. Mimpi lu. Dapat. Mimpi. 80 poin dapat. Enggak. Mimpi lo, gocap. Ya seenggaknya minimal juara GW sekarang. Gocap. Formasi juara mingguan lah bisa lah. Oke. Sobat Indosport, selesai sudah episode sekarang. Thank you. Kita ketemu pekan depan lagi ya. Pekan depan untuk bahas. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Thank you. Bye. Bye.